Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, yaitu tentang normalisasi data. Normalisasi data ini ada beberapa jenis, diantaranya relasi 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, dan BCNF. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur base data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan yaitu 1NF hingga paling ketat yaitu 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi tujuannya normalisasi yaitu untuk menghasilkan tabel yang memiliki kualitas yang baik. Kegunaannya yaitu optimalisasi struktur tabel, kemudian meningkatkan kecepatan, menghilangkan pemasukan data yang sama, kemudian lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan, mengurangi redundansi atau kesamaan data, kemudian integritas data yang ditingkatkan. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Di antaranya, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau long list join decomposition. Kemudian, yang kedua yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar kode normal form atau yang dikenal dengan BCNF. Jika kriteria ketiga ini tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau 3RD normal form atau yang dikenal dengan 3NF. Tabel universal. Tabel universal atau star tabel adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan merupakan tabel yang baik. Kenapa? Karena terdapat kelemahan di dalamnya. Yang pertama, terjadi pengulangan informasi. Yang kedua, potensi inkonsistensi atau tidak konsisten data pada operasi pengubahan. Kemudian, tersembunyinya informasi tertentu, kemudian tidak normal. Sedangkan tujuan normalisasi data yaitu menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih baik. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Nah, sedangkan bentuk normalisasi pertama atau yang dikenal dengan first norm form yaitu mengubah bentuk unnormalis ke 1NF. Tidak diperbolehkan adanya atribut yang bernilai banyak atau multi value. Kemudian atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Atau harga domain atribut harus merupakan harga atomik. Contohnya sebagai berikut. Data mahasiswa yaitu terdapat NIM, nama, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Di dalam NIM terdapat 3 NIM yang artinya terdapat 3 nama mahasiswa yang memiliki berbeda-beda hobi. Yaitu ada yang sepak bola, memasak, menjahit, membaca komik, menyanyi, membuat roti, berenang, dan lain-lain. Sehingga tabel tersebut atau tabel ini tidak memenuhi syarat 1NF. Kenapa? Karena dibutuhkan dekomposisi menjadi 2 atau dipecah menjadi 2 tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua adalah tabel hobi.
karena pada NIM yang sama dan juga nama yang sama memiliki berbeda-beda hobi. Jika kita membuat dalam satu tabel, maka dibutuhkan beberapa banyak kolom di dalamnya. Sedangkan jika kita pecah, maka dia akan menjadi lebih simpel dan juga lebih jelas. Dan terlihat contohnya seperti di bawah ini. Seperti ini. Kemudian bentuk normalisasi kedua atau second normal form. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fork FD pada primary key atau ketergantungan. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya hanya bersifat parsial saja atau hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Ketergantungan fungsional ini yaitu diantaranya X menjadi Y. Dikatakan penuh jika menghapus suatu atribut A dari X berarti Y tidak lagi bergantung fungsional. Ketergantungan fungsional atau X tergantung atau menjadi Y dikatakan parsial jika menghapus suatu atribut A dari X berarti Y bergantung fungsional. Contohnya seperti berikut. Tabel ini memenuhi 1NF tetapi tidak termasuk 2NF atau tidak memenuhi kriteria 2NF. Terdapat atribut NIM, nama mahasiswa, alamat, kode MK, mata kuliah, SKS, kemudian nilai huruf. Yaitu terdapat 7 kolom. Kenapa tidak memenuhi 2NF? Karena terdapat NIM, kemudian kode MK yang dianggap sebagai primary key. Sedangkan NIM dan kode MK itu menghasilkan nama mahasiswa, kemudian menghasilkan alamat, kemudian menghasilkan mata kuliah, kemudian menghasilkan SKS, kemudian menghasilkan nilai huruf. Sehingga tabel tersebut perlu dikomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF fungsional dependensi sebagai berikut, yaitu dalam tabel tersebut terdapat NIM, kode MK, kemudian nilai huruf ini menjadi tabel atau FD1, kemudian NIM itu nama mahasiswa, alamat menjadi masuk ke FD2, kemudian kode MK yaitu di dalamnya ada mata kuliah, SKS ini masuk ke FD3, sehingga FD1 ini di dalamnya ada NIM, kode MK, nilai huruf, yang berarti ketiga atribut ini masuk ke dalam tabel nilai. Kemudian FD2 di dalamnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat masuk ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian pada FD3 ada kode MK, mata kuliah, SKS masuk ke dalam tabel mata kuliah. Contohnya sebagai berikut. Suatu format tabel normal atau yang dikenal 1NF menghilangkan redundansi. Jadi ada NIP, kursus, nama karyawan, nama departemen, gaji, dan tanggal selesai.
Ini adalah format tabel normal 1NF. Kemudian bentuk normal 2NF yang dekompos yaitu ada NIP, nama karyawan, departemen, kemudian gaji. Kemudian ada pengambilan kursus atau tabel pengambilan kursus. Jadi kalau misalkan dibentuk 2NF, maka tabel yang awalnya menjadi atribut yang awalnya menjadi satu tabel dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel pengambilan kursus. Bentuk normalisasi yang kedua yaitu 2NF. Bentuk normalisasi terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF. Dan semua atribut ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian bentuk normalisasi 3NF. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF. Jadi semuanya memiliki ketergantungan antara 1, 2, dan 3. Dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya ketergantungan transitif. Contohnya, tabel mahasiswa berikut ini memenuhi syarat 2NF tetapi tidak memenuhi 3NF. Karena masih terdapat atribut non-primary key, yakni kota dan provinsi, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, yakni kode pos. Artinya, kode pos ini terdapat ada kota, ada provinsi, sehingga tabel tersebut perlu dikomposisi menjadi atau dipecah menjadi tabel mahasiswa yang terdapat NIM, nama mahasiswa, jalan, dan kode pos. Kemudian ada tabel kode pos yang di dalamnya ada kode pos, provinsi, dan kota. Kemudian selanjutnya yaitu BCNF. Tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF biasanya. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik lagi apabila bisa mencapai ke BCNF. Suatu relasi atau dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut kunci atau key pada suatu relasi adalah kunci kandidat atau candidate key. Kunci kandidat adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci atribut, atau yang di sini adalah primary key. BCNF hampir sama dengan 3NF, dengan kata lain setiap BCNF adalah 3NF. Jadi sama. BCNF adalah 3NF itu sendiri dan contohnya seperti ini. Ini adalah normal 2NF. Terdapat 4 atribut di dalamnya, yaitu dalam tabel pembimbing ada NRV, pembimbing, mata kuliah, kemudian ada IP. Kemudian normalnya 3NF atau BCNF didekomposisi yang awalnya satu tabel menjadi dua tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel pembimbing. Di dalam tabel mahasiswa terdapat NRP, pembimbing, dan IP. Kemudian dalam pembimbing ada atribut pembimbing dan mata kuliah. Dan untuk lebih memahami normalisasi data pada materi ini, maka saya berikan kasus seperti berikut, yaitu yang pertama, berdasarkan kasus di bawah atau ini adalah kasusnya.
terdapat tabel barang, faktur pelanggan, dan detail faktur. Jadi ada 3 tabel pada bentuk gambar ini. Tampilkan lebih detail atribut tabel tersebut. Maksudnya, pecahlah atribut-atribut dalam gambar ini dan apa saja atribut dari tabel barang, apa saja atribut faktur pelanggan, dan apa saja atribut dari detail faktur. Kemudian dipisah antar tabel 1, tabel dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah tabel terbentuk, buatlah relasi 2NF dan 3NF. Karena ini adalah bentuk dari relasi 1NF. Dan jika ada relasi ketergantungan yang lain, maka buat juga. Kemudian jelaskan masing-masing relasi tersebut. Nanti akan saya tanyakan dan bentuk pengumpulannya laporan seperti kemarin dan dipresentasikan. Mungkin itu saja dari pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada pergantian-pergantian slide karena memang otomatis gitu ya, jadi belum saya setting PPT-nya. Kurang lebihnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata.